Nah. Aku opening formal. Halo Master, selamat sore. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai oleh kami bertiga. Perkenalkan, aku di sini Nadia Artemis 002. Perkenalkan saya Aldo Febriano, Testral. Kok Testral sih? Kok jadi Testral? Artemis 035. Udah kesalahan parah di awal ya Allah. Oke, gue Pio. Iya lagi. Parah lu aja. Artemis 022. Jadi silakan memperkenalkan diri juga, Master. Nama lengkap, nama panggilan, Angkatan. jabatan. Angbis. Semuanya masih Angbis aja. Belum wisuda. Yang udah lulus juga belum wisuda. Ada kenalin ya. Nama lengkap gue Christian Delvi. Ini pelaping Wyvern 1360047. Anggota biasa. Masa biasa KMPN. Masa biasa KMPN. Masa biasa KMITB, masa biasa KMPN. Seneng ya ngomong kayak gitu. Seneng lah. Tenang aja, damai. Terpenuhi aja. Oke, jadi mungkin Aldo nih mau buka pertanyaan dulu kah Aldo? Ada pertanyaan tablet gak? Boleh. Nggak ada sih. Nggak ada. Tentang KMPN sih. Semuanya freestyle. Freestyle tapi tentang KMPN. Mau nanya yang ringan-ringan dulu. Jadi saya mau nanya nih Master. Kan Master dulu senator nih. Siapa? Terkenal. Oh enggak deh, jangan itu dulu deh, ini dulu ya. Master dulu pas di KMPN pernah ikut acara apa aja, kepanitiaan apa aja? Yang ringan-ringan dulu. Pertanyaannya gue suka ya. Yang ringan-ringan dulu. Dari gua Sonic berarti. Ya, pertama gue jadi peserta Sonic. Ya dong. Iya benar. Sambil Sonic dulu gue sambil mentor. Sakit punggung anjing. Itu juga gak bisa gue jelasin, sakit punggung. Terus setelah Sonic beres, ini anomali sih. Gue gak tahu ini baik cerita apa enggak, tapi yaudahlah. Jadi tuh pas gue lantik Angsus, berapa hari kemudian gue ditarik jadi ring 1 Wisokto waktu itu. Jadi kadif grafis. Karena waktu itu mereka kurang orang. Ring 2 sih jatuhnya, karena mereka disuruh kabit. Jadi sempet chaos lah itu aja, kayak audiensi Wisokto yang dimekanikin supaya orang tidak mempertanyakan siapa kadif grafisnya, sampai kayak kahim kita waktu itu si Ezra tuh sampai kayak sengaja nanya ke slide yang nggak mendekat dengan grafis biar nggak ditanya grafis siapa, soalnya semuanya dikasih tahu kan ini ketua siapa. Nah yang pas grafis langsung di skip gitu, ini divisi grafis jawabnya gini langsung dibaca sama kabit ya, nggak dikasih tahu kadif ya gitu. Soalnya ya anomali sih waktu itu kan lagi satunya 19 tapi ada gua gitu 20 sendiri, bahkan sampai di IG KMPN terusnya Aping AS 19 pernah typo gak jelas lah gitu. Ceritanya typo. Soalnya ada yang 20 yang 19 nulis ya. Jadi gak konsisten. Di postnya 20, di captionnya 19 kalau gak salah gitu. Terus setelah itu gue di aksi angkatan gue jadi kadif apa ya waktu itu ya, gue lupa. Kadif di grafis juga, todong juga itu. Karena gue gak mau tadinya tuh. Terus setelah itu beres, tadi gue udah kayak gak mau ngapa-ngapain lah di KMPN, capek bro. Tapi karena kurang orang waktu itu, jadi Wispril gue jadi staff grafis. Terus Wisjul ya abis itu. Wisjul tuh gue jadi panitia lapangan. And itu kan pertama kali offline ya, masih di Pelawit. Jadi pas band. Terus Sonic tuh gue jadi tata disiplin staff. And then beres Sonic tuh ada apa ya abis itu? Wisok pas band lagi. Lalu setelah Wisok beres, Sonic beres, gue jadi senator. Habis itu udah beres, nggak jadi apa-apa lagi. Masa biasa. KMPN kan? Di KMPN. KMPN, benar. Padahal kalau kita bahasnya ke KMITB bahaya tuh. Nah, yang ini kayaknya lanjutannya, silakan Nat. Nanya deh. Enggak kan yang ringan-ringan dulu. Master merasa mendapatkan apa sih dari KMPN? Yang periksa tolong ya, jangan nge-blacklist gue. Yang gue dapet dari KMPN ya,
dapat wadah buat menjadi orang aneh, buat berekspresi liar lah. Karena to be fair dulu gue, mindset gue ketika gue masuk ITB adalah, apalagi dengan kondisi COVID ya, itu gue udah ngapain masuk himpunan waktu itu. Kayak gue tuh sampe nanya guru di sekolah gue, ada yang lulusan ITB itu, gue tanya, boleh gak sih Pak saya gak masuk himpunan gitu. Tuh gue ngapain masuk himpunan lah. Gue makan kata-kata sendiri banget ya. Dapet, capeknya dapet, stresnya dapet, chaosnya dapet, temen dapet, orang buat ribut juga dapet. Orang buat ribut dalam, bukan ribut yang negatif ya, tapi negatif mungkin juga ada sih, cuman gue nggak suka banyak ribut lah. Temen nongkrong beres kuliah, kayaknya kalau dulu gak ada sekre, terus gue kuliah offline, kayaknya langsung pulang tuh gue ke sekre. Tapi most of the time dulu gue beres kuliah atau sebelum kuliah gue pasti ke sekre dulu, nongkrong sama 19, kelompok 21, ribut-ribut random, perdebatin kecap manis, kecap asin sama Syahrir, nggak jelas banget anjir. Adalah, ya dapat hahihinya sih. Capeknya juga dapat. Cuman ya banyak lah yang didapat lah. Cuman pasti tiap orang beda-beda gitu sih. Tuh. Menjawab gak? Jawab. Gue kira bakal diarahinnya ke Soro sama lu aja. Ngomong anjir, gue harus PR ngomong gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari saya mah bener-bener ringan. Kalau saya mah ringan, nggak ada gue aneh-aneh. Ya sebenarnya waktu itu pernah saya tanyakan tapi dia berkilah, jadi tidak menjawab. Kapan? Hah? Kapan? Pas di Nasgor. Pokemon favoritnya apa? Soalnya waktu itu malah jawabnya generasinya kan. Gue pengen Pokemon bener 1 gitu. Random banget ke Pokemon coy. Wah, Pokemon ini penting buat ber-KMPN ini. Kan karakter favorit salah satu yang penting di KMPN. Boleh ya, sok atur lah. Karakter apa Pokemon nih? Hah? Pokemon ya. Jangan. Kalau karakter ntar jawabannya aneh-aneh. Parah lu aja. Gue ngomong apa-apa. Apa ya? Sulit cok. Ada satu yang gue suka tuh Clifford, dah itu. Oh, Trevor. Clever. Oh, Clever yang ini, Iya. Scyther tapi Ya, versi. nggak bisa mikir yang ada di tak gue itu, ya udah itu aja. Oke, Clever aja. Ya udah lanjut lagi Aldo. Kalau KMPN sama Ringan lagi. Pokemon dah. Iya kan? Ringan lagi. Dengan lagi. Menurut- Usah, Do. Ini udah pertanyaan terakhirnya, Do. Udah, Do. Menurut Master, apakah KMPN dulu sudah cukup untuk memberikan wadah, memenuhi minat dan bakat dari Master? Ringan. Apakah cukup KMPN? Dulu nih kapan? Pas masih pas masih menjabat sebagai staf dan senator. Kalau masalah cukup apa enggaknya, to be fair gue nggak bisa kasih jawaban pasti, karena kalau gue lihat kilas balik tuh, gue dulu masih nggak tahu gitu gue mau ngapain. Kayak gue masih langling lah. Cuman menurut gue nggak akan selalu cukup sih, karena kan KMPN ada buat anggotanya kan, buat kebutuhan anggotanya. Kalau emang udah cukup kebutuhan anggotanya, berarti ngebuat apa ada KMPN? Kalau gue mikir gitu. KMPN kan ada buat anggotanya. Berarti kalau anggotanya udah merasa cukup, tercukupi, udah nggak ada yang perlu dipenuhi lagi sama KMPN dong. Sampai gue kayak Dimas. Kalau pandangan gue gitu, pandangan gue selagi masih ada orangnya, selagi masih ada kegiatan, berarti ya belum cukup lah, selagi masih bisa dikembangin gimana pun itu. Kalau udah cukup ya nggak perlu dikembangin lagi kan, berhenti stagnan gitu, nggak jadi kemana-mana. Tapi kan nggak mungkin gitu, karena kan KMPN progresif ya katanya. Jadi harusnya akan selalu mencari cara buat gimana cara biar anggotanya ngerasa nggak cukup lalu dicukupin terus. Gitu. Itu pandangan gue, pandangan pribadi. Itu tidak berarti benar ya. Ya Matt. Terima kasih Mamet. Oke, lanjut. Setelah adanya amandemen yang 2024 ini, jadi kan apa ya? Ada yang mengubah gitu kan istilahnya, terus gitu kayak
Pertama, amandemen itu kan ada untuk memenuhi segala hal kebutuhan yang ada di dalamnya dan juga perbaikan-perbaikan atau perubahan yang dirasa perlu. Sedangkan amandemen itu udah terlaksana dong sekarang sejauh ini. Iya. Ya, dengan keberjalanannya amandemen yang sekarang itu, bagaimana kondisinya? Apakah yang ingin ditujukan tercukupi, terpenuhi dengan tujuan awalnya, ataukah emang merasa kayaknya kurang nih gitu? Berat aja. Kan gitu kan? Ya jadinya Satu. ya ntar aja ya kalau latar belakang full amandemen gue ntar off record aja. Maaf ya Matt ya. Jadi sebenarnya kalau simpel lagi nih, kalau emang amandemen masih kurang, ya tinggal amandemen lagi kan, apa susahnya gitu. Mindsetnya gitu. Namun emang pada waktu itu tujuan utama, main goal dari amandemen adalah memperbaiki isu dari nama himpunan kita. Waktu itu ada isu dengan HMTD dan kawan-kawannya. Itu ntar panjang lah, ntar gue jelasin. Dan perbaikan diksi juga banyak, soalnya sesimpel diksi di ADRT yang lama tuh, amandemen 2007 berarti. Ya itu udah aneh kan, amandemen terakhir tuh sebelum 2007 gitu. Kayak apakah relevan? Nggak jelas. Masa kayak nama jurusan lu udah berubah 2 kali tapi amandemen kagak diubah-ubah tuh. KMP udah pernah beku tuh 2011, kagak diubah tuh amandemen. Nggak ada ADRT kagak di amandemen gitu kan. Jadi dari situ salah satu faktor lah. Gue nggak ingat tuh segede apa waktu itu konsiderasinya, tapi konsiderasi yang cukup gede adalah diksi-diksi dan nama gitulah. Waktu itu kan sempet chaos nama HMTD. Terus di diksi juga tulisnya ya anggota KMP adalah mahasiswa teknik penerbangan ITB. Ya berarti kita kalau ngikut ADRT yang itu ya kagak ada dong anggota KMP sekarang bro. Menurut gue sih, pandangan gue seperti itu. Cuman mungkin orang KMPN pada waktu itu tidak melihat diksi bagaimana terlalu penting. Jadi kayak let it slide aja. Mungkin tidak menuduh ya Mamet. Nah gitu. Kalau Keberjalanannya sih sesuai dengan tujuan kah? sebenarnya banyak improvement baru. Cuman ya mungkin belum berjalan karena mungkin kagak pada ngerti cara jalannya gimana, mungkin gitu sih. Takut off record aja. Maaf ya Matt. Lanjutannya record aja. Oke. Udah KMPN lagi, apa ya? Gue nggak tahu gue kalau KMPN. Ini sih paling kan kenapa Himpunan Mahasiswa Teknik Dirgantara KMPN Alto Lilienthal. Itu aja sih. Aku mau nanya sesuatu sekalian. Dirgantara itu aja. Barengan. Apa? KMPN Dirgantara ITB. Iya. Nah, Iya. itu ada ceritanya lah. Baca draft apa? LKM. Ya jadi itu emang waktu itu ada chaos sama masalah nama, tapi intinya adalah pada waktu itu ketika masa jabatannya 18, waktu itu ada rapat antara Bapak Kaprodi dan Bapak Pembimbing KMPN dan Bapak Kahim dan Bapak Ketua DPA. Terus waktu itu tuh pembahasan adalah nomenklatur PEN sudah tidak ada di sini. Kita sudah jadi teknik dirgantara. Ada waktu notolnya gue dapet, cuman gue lupa di mana. Tapi kalau dari kuping ke kuping gue dengarnya adalah bakal susah buat duit turun. Simpel gitu. Ini udah muncul semenjak Wisokto 2021, pokoknya pas gue kemarin tiba-tiba naik Kadif. Di LPJ Wisoktonya udah HMTD. Itu gue udah kaget, gue udah kayak kok ini HMTD. Terus gue nanya waktu itu ke beberapa orang yang dijelasin kayak gitu katanya. Cuma waktu itu nggak blow up lah isunya. Tapi itu waktu itu salah satu saran yang dimasukkan oleh Bapak Kaprodi. Jadi pas di rapat dia bilang, udah kalian tulis saja HMTD KMPN Alto Lilienthal ITB. HMTD dalam artian Himpunan Mahasiswa Teknik Dirgantara. Jadi nomenklatur aman tuh. Tapi nama KMPN Alto Lilienthal juga masih aman. Gitu kan. Jadi emang mindsetnya waktu itu adalah ya udah ke prodi butuh duit segala macam, administrasi birokrasi ya pakai HMTD. Tapi di pusat di internal ITB lu tetap pakai KMPN. Seperti itu. Cuman waktu itu chaos, ada masalah, abis itu amandemen deh. Tapi nggak sesimpel itu sih sebenarnya. Ya agak panjang sih waktu itu, agak banting tulang begitu, tapi gitu. Menjawab?
Enggak sih, jadi off record. Ya, dadah.